Sejarah, belantika musik pop Indonesia cukup panjang, penuh liku dan mengesankan. Mengesankan, terutama dari aspek kegigihan berkreativitas para musisi dan pencipta lagu, dalam mencipta aransemen musik dan lagu, yang tentu saja tak luput dari berbagai tantangan. Jatuh bangunnya para musisi dan pencipta lagu adalah hal lumrah di setiap dekade, sebelum akhirnya mencapai puncak popularitasnya. Secara garis besarnya, mulai periode 60-an, boleh dikatakan sebagai masa transisi dari musik orkes alat musik manual atau belum menggunakan alat musik elektronik, ke peralatan musik elektronik, atau lazim disebut band. Beberapa nama yang cukup populer kala itu antara lain Orkes Zainal Combo menjadi band Zainal Combo pimpinan Zainal Arifin, Orkes Kumbang cari pimpinan Nuskan Syarif, Orkes Gumarang, pimpinan Asbon. Semua mereka kebetulan berdarah Minang dan tentu saja banyak menghasilkan lagu-lagu Minang. Semarak lagu Minang memang tergolong spektakuler sejak pertengahan 50-an sampai pertengahan 60-an yang digarap oleh dua orkes besar kala itu, Gumarang dan Kumbang Cari. Bahkan mantan Gubernur Sumbar almarhum Hasan Basri Durin menilai hasil karya seniman musik dan lagu Minang di era itu sebagai sebuah terobosan berani dengan hasil yang luar biasa. Masalahnya, irama dan warna musik genre, lagu-lagu Minang kala itu mirip musik dan lagu-lagu Latin alias irama Latin. Penyanyi yang tak asing lagi kala itu adalah Oslan Hussein, Nuskan Syarif, Nur Seha dan Eli Kasim. Bahkan lagu Kampuang Nan Jauh di Mato, Salalawak, Lompong Sagu, Kulik-Kulik Kato Alang, dan Minangkabau, yang dinyanyikan Oslan Hussein, penjualan piringan hitamnya laku keras sampai ke negara tetangga. Ada dua nama yang ikut memberikan andil dalam perjalanan sejarah kebangkitan orkes musik dan lagu di era itu, yakni Awaludin Jamin, mantan Kapolri dan Yul Haidir, mantan Kepala RRI Bukit Tinggi. Lalu ada pertanyaan, mengapa musik dan lagu Minang kala itu bisa mirip irama Latin? Sampai sekarang pertanyaan itu belum terjawab. Pada era 60-an, di belantika musik pop Indonesia bermunculanlah sejumlah band pengiring seperti band Pancanada pimpinan Enteng Tanamal dengan Biduanita Pati Bersaudara dan Tanti Yosepa. Tanti kemudian menjadi istri Enteng Tanamal. Pati Bersaudara yang merupakan duet paduan suara yang tiada duanya yang membawa nama penyanyi wanita bersaudara ini sangat populer. Di antara lagunya yang terkenal adalah Riung Gunung, Pergi ke Bulan, Cinta Pertama, Menanti Surat Balasan dan sejumlah lagu-lagu Ambon Manise. Kemudian lahir band pengiring yang cukup terkenal yakni Empat Nada pimpinan Arianto, pentolan dari band Zainal Combo. Namanya semakin meroket sampai tahun 1970, karena banyak melahirkan artis penyanyi terkenal seperti Vivi Sumanti, Teti Kadi, Duet Muhsin dan Titik Sandora. Arianto adalah sosok musikus yang banyak berjasa dalam sejarah kebangkitan musik pop Indonesia di era 60-70-an. Band Empat Nada spesialis menjadi band pengiring di perusahaan rekaman Remako dalam merekam lagu-lagu artis penyanyi solo sejak tahun 1969 sampai tahun 1972. Empat Nada banyak mengiringi artis-artis tenar seperti Bro Eri Maratika, Trio Bimbo, Teti Kadi, Duet Muhsin Alatas dan Titik Sandora, dan banyak penyanyi lain era itu. Di samping itu, Empat Nada juga sempat merilis beberapa album instrumentalia. Saat itu Arianto sudah masuk daftar komposer kreatif yang produktif. Sampai tahun 1972, Arianto mengaku telah menulis 300 lagu. Pada akhirnya ia merasa tidak sesuai lagi dengan konsep bermusik seperti ini. Arianto memutuskan mendirikan band baru yang bisa menghasilkan karya sendiri untuk dibawakan dan dilempar ke pasaran. Syafi'i Glimbo meneruskan kepimpinan Arianto dalam Empat Nada. Pada tahun 1972, Arianto mendirikan grup band bernama Favorit Group, bersama 3 temannya dari Empat Nada ditambah Mus Mulyadi yang didaulat menjadi vokalis. Band ini mengeluarkan album perdananya yang langsung diterima dengan baik oleh pasar, Favorites Group Volume 1 album, Angin Malam. Namun tak berselang lama terjadi perubahan formasi, di mana ketiga rekannya di band Empat Nada memutuskan kembali ke band Empat Nada di studio Remako. Dengan hanya menyisakan Arianto dan sang vokalis Mus Mulyadi tidak membuat Arianto patah semangat. Dia kemudian menggait dua sepupunya Isharyanto dan Heri Santoso, Heritus, serta seorang temannya Tony W.S. untuk melengkapi formasi baru band ini. Favorites Group tidak berangkat dari nol, karena masing-masing pemain sudah punya modal, kata Arianto seperti yang ditulis majalah Tempo, edisi Februari tahun 1972. Grup ini akhirnya menjadi fenomenal dalam industri musik pop di Indonesia dengan mencapai sukses yang cukup sensasional.
Di dalam grup ini, Ariyanto bertindak sebagai pencipta dan pembuat aransemen pada hampir semua lagu, yang dinyanyikan Mus Mulyadi sebagai vokalis. Band ini sempat mengalami pergantian vokalis, juga beberapa kali mengalami kevakuman dan reuni kebangkitan yang cukup panjang dalam periode 1970-an hingga era 1990-an. Saat terjadi kevakuman dalam band favorit grup, Ariyanto menekuni pekerjaan menciptakan lagu yang diberikan kepada penyanyi-penyanyi solo. Karya-karya Ariyanto banyak dibawakan penyanyi terkenal di dekade 70-an, mulai Bro Eri Maratika, Teti Kadi, Mus Mulyadi, Emilia Contessa, Titik Sandora, Hetty Koes Endang, Ervina, Bimbo, Rafika Duri, Harvey Malaiholo, Andi Meriem Matalata, Ari Kusmiran, Anita Teresia, dan banyak lagi. Sebagai pencipta lagu-lagu pop, ia tidak terlalu ditawan oleh materi lagu patah hati dan cinta yang putus seperti umumnya dalam lagu pop Indonesia. Jangkauan Ariyanto cukup luas, mulai dari lirik untuk anak-anak, remaja, sampai orang tua, dan bervariasi antara tema alam, lingkungan, kehidupan, dan keindahan. Selanjutnya Ariyanto di era 70-an mendirikan Favorites Group, The Steps. Pimpinan Mei Sumarna juga muncul di akhir 60-an dengan lagu terkenal Seruling di Lembah Sunyi dan Keroncong Mutiara. Selanjutnya di era 70-an, Mei Sumarna mendirikan grup band Madisya dengan lagu terkenal Nasib Burung Kenari dan Burung Dalam Sangkar. Awal tahun 1970 banyak bermunculan band pengiring seiring kemajuan peralatan musik elektronik kala itu. Sekadar menyegarkan memori para penggemar musik pop Indonesia dan lagu di era 60-an, yang saat ini tentu saja sudah berusia rata-rata di atas 60-an, adalah lagu ciptaan Ariyanto, Teringat Selalu, dinyanyikan Teti Kadi, dengan musik pengiring band Zainal Combo, pimpinan Zainal Arifin. Lagu-lagu di era 60-an itu antara lain, Sang Kuryang, Pulau Seribu, Kota Kembang, Farida, Pergi ke Bulan dan Pramugari Udara. Ariyanto adalah sepupu Teti Kadi sendiri, dan peran Ariyanto lebih dominan dalam mengorbitkan nama penyanyi Teti Kadi sampai ke era 70-an yang kemudian terkenal dengan lagu Mimpi Sedih, Mawar Berduri dan Angin Malam. Sementara itu, era 60-an pun berlalu, eksistensi penyanyi solo dan band pengiring masih tetap eksis di awal 70-an. Namun dalam perjalanannya era biduanita alias penyanyi solo kala itu sudah memasuki masa-masa mulai redup, dengan bermunculannya sejumlah grup band, seperti Koes Plus, Panber, The Mercies, The Lloyds, Bimbo di awal 70-an itu. Grup band ini tentu saja melahirkan lagu-lagu baru yang tentu saja menjadi tren remaja kala itu, seperti Keroncong Pertemuan, Koes Plus. Titik Noda, The Lloyds. Tiada Lagi, The Mercies. Pilu, Panber. Melati dari Jayagiri, Bimbo, sehingga kehadiran lagu-lagu dari kelompok musik ini telah membawa nama mereka cepat meroket ke tingkat popularitas tertentu. Demikian sekilas perjalanan musik pop tanah air. Terima kasih.